Wah, gini nih kalau hidup di desa, pagi-pagi udah kasih makan. Aduh, halo sobat pesona desa. Kali ini Iko bermain di kolam. Kolam ikan dong tentunya. Ini masih pagi, jadi waktunya kasih makan ikan. Tapi panas ini lumayan nih, namanya juga Kabupaten Subang. Nah, Iko lagi ada di Ciherang, Kabupaten Subang. Yang konon nih, ini sentra perikanannya luar biasa. Jadi kalau sobat pesona desa pernah memakan ikan asal Subang, di sini asalnya, basisnya di sini nih perikanannya. Mantap banget. Tahu kagak? Ini ikan apa? Coba, ikan nila merah, ikan mujair dangdingdong, atau ikan apa? Nah, ini nih ikan-ikan segar dihasilkan dari Ciherang, Kabupaten Subang. Nah, ini baru cuman beberapa kolam. Nanti saya bakal ketemu sama bos ikan yang ada di Ciherang. Punya beberapa kolam, luar biasa. Nah, konon juga nih katanya nih, selain ikan nila merah yang menjadi favorit dari Kabupaten Subang ini, ada juga ikan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ada ikan koi. Nah, sobat pesona desa, berhubung udah habis, saatnya Iko mencari Kang Bagus, si bos ikan dari Ciherang. Oke, sobat pesona desa. Tadi kan Iko sudah memberi pakan ke ikan. Lupa nih, belum cuci tangan. Iko cuci tangannya di sini. Nah, kenapa Iko cuci tangan di sini? Karena lihat nih, ini tuh air buangan dari kolam loh. Ini herang alias jernih. Makanya kenapa kawasan ini disebut dengan Ciherang? Ya, ini lihat, air buangan dari kolamnya saja ini herang ya. Dan kenapa pula ikan di sini kualitasnya sangat oke karena terlihat dari airnya saja sudah herang alias jernih. Oke, cuci tangan udah. Saatnya Iko melanjutkan cari bos lauk. Ayo! Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kang Bagus, ya, mantap banget nih. Lagi makan siang nih. Ini kalau bosnya datang tahu nih kayaknya ya, jadi langsung pada naik ke permukaan nih. Naluri dia pasti berpikir mau dikasih makan gitu kayaknya. Kang Bagus, Iko tadi juga kasih makan nih, karena kan masih pagi jadwalnya mereka makan ya nggak sih? Betul. Di kolam yang satu lagi ya. Ini kolam yang lainnya lagi. Ya, betul. Ini sobat pesona desa, kolam yang kedua ya. Kolam keduanya aja hitung aja di sini ada kolamnya ada berapa. Bagaimana nggak disebut bos lauk alias bos ikan di Ciherang ya? Alias herang banget kalau dia ya. Kang, pengen lihat ke sana sedikit biar Iko pengen kepo sama ikan-ikannya. Oke, Kang. Nah, nih sambil jadi lebih vibes-nya tuh ada gitu kalau Iko lagi benar-benar ada di Ciherang
ngeliat nih budidaya ikan yang sangat luar biasa. Kang, Iko pengen nanya nih. Ini kebetulan ikan apa ya? Ini ikan mas masih. Oh, ikan mas. Kalau tadi di sana ikan nila merah ya? Ya, nila merah. Nah, yang di satu lagi. ini itu kalau di Subang kan katanya ini udah luar biasa ya, Kang ya? Udah menjadi potensi dan juga basis ikan di sini. Memang sejak kapan sih sebenarnya Subang ini bisa dikatakan memiliki potensi yang luar biasa di budidaya ikan ini? Kalau untuk sejarahnya mungkin, ntar kita tanya si Aki dulu Ki ya. Ki, kalau ikan mas tuh di sini mulai tahun berapa Ki? Mulai ada terkenal di sini Ki? Oh, pegang ikan mas. Sekarang kan 60. 60-an. Dari 60-an coba kata si Aki ini ya. Kalau budidayanya 60-an. Ya. Kalau misalnya Kang Bagus nih terjun di budidaya ikan ini semenjak kapan sih? Saya mulai punya kolam yang ini pertama 2010. Ya. 2010. Ini yang pertama 2010. 2021 berarti udah nambah 3 kolam. Alhamdulillah. Bener. Nambah satu aja sih. Oh, satu Ada di aja. atas satu lagi. Ya nanti kan ya. Nah, awal mula terjun di dunia perikanan ini apakah karena ada potensi di sini? Ya udahlah langsung aja sikat gitu kan? Ya. Atau memang keinginan sendiri nih? Ya, keinginan keluarga sih sebenarnya ya. Awalnya itu orang tua saya mau banget ya setelah pensiun nanti cita-citanya tuh punya kolam dan pembesaran ikan-ikan konsumsi. Dan alhamdulillah 2010 itu kita ketemu sama Aki ini dan diberi jodoh. Ya inilah kolam pertama kami ini ya. Jadi emang jodohnya emang orang tua ini mau, dan ternyata Akang juga kayaknya memiliki kekuatan dan juga keinginan yang besar ya untuk membudidayakan ikan ya? Ya betul, saya juga dari kecil kebetulan memang hobi ya. Akuarium itu di rumah sampai berapa biji itu di rumah. Ya memang kebetulan feelingnya kalau ke ikan bisa lah ya, yakin gitu. Nah, sebenarnya ini ikan konsumsinya ada apa aja nih kalau misalnya di tempatnya Kang Bagus nih? Kalau yang dijagokan di tempat kita itu saat ini adalah emas, nila merah, nila hitam, dan kadang-kadang kalau lagi ini kita juga bawal. Jadi 4-3 ikan yang ada di sini ya? 4-3 item Kang Iko itu. tadi kan jalan dari kolam sana, terus lihat di pembuangan kolam itu jernih, karena kan disebut juga Ciherang di Ya, sini betul. ya. Tapi kalau lihat ini kayaknya airnya kan deras juga ya. Berarti ini pakannya ini jadi boros ya? Betul, kita memang kalau namanya air deras itu pasti utamanya itu dipakankan. Jadi kita habis berapa ton pakan, nah itulah yang akan kita hasilkan gitu. Jadi standarnya itu ukuran 70 sampai 80% Ki ya. 70-80% pakan, itulah tonase yang akan kita dapat. Oh, jadi kalau misalnya bisa dikatakan 80 kilo pakan, berarti nanti yang kita akan dapatkan ikannya juga hasilnya adalah 600 kilo, Wow. 64 kilo sampai 70 kilo. woi, mantap banget. Nah, dari 3 sampai 4 jenis ikan yang dijagokan di sini ya. Mungkin kalau bawal mungkin melihat kondisi saja begitu ya. Bagaimana nih Kang pada saat di pandemi ini? Ya, kalau di pandemi ini memang terus terang agak menurun ya. Bahkan lumayan menurun ya. Pembelian tuh sangat drop sampai sekitar 40-30% ya turunnya ya. Wah, nah berarti dropnya memang semua sektor ini terkena dampak ya? Betul Kang. Oke, nggak usah lanjutin dulu pandemi deh. Kang, Ya. ini bagaimana cara perawatannya selain Aki ini ngasih makan terus gitu kan ya? Apa aja nih perawatannya dari ketiga jenis yang dibudidayakan di sini? Ada perbedaannya nggak sih Kang? Enggak sih, semua itu intinya tadi satu pakan, tapi yang paling utama itu adalah air ya. Jadi kita walaupun air mengalir seperti ini terus, kita tetap mengganti air tuh setiap 2-3 minggu sekali kita kuras, kita masukin air yang baru lagi. Itu aja sih. Jadi air yang kita jaga. Jadi yang terpenting adalah air ya. Ya. Jadi Sobat Pesona Desa ini kalau misalnya mau anjrup gitu ya, mau masuk ke dunia perikanan, yang diperhatikan adalah ikan. Iko pengen nanya lagi tapi pengen lihat dong ke sana dong, Kang. Yuk, silakan, Oke, kita keliling-keliling. izin nih Kang. Yuk, silakan. Karena Iko kepo banget nih.
Oke, Kang Bagus, ini kita mau ke kolam koi itu ya. Iya, betul, Mas. Wih, ini jaraknya berapa lama? Ini lumayan kagak nih kalau jalan? Kalau dari bawah itu sekitar 30 meteran lah, Wih, Mas, nggak jauh. deket banget ya. Deket. Ya, kalau bos mah gitu ya. Satu kolam di sini, jarak berapa puluh meter, udah dapat lagi kolamnya. Kita lihat kolam koi-nya. Ya, silakan. Kita langsung menuju ke kolam koi. Nah, ini Mas, kita udah sampai. Woi. Nah, ini kalau koi ini kita punya nama tuh Santosa Koi. Weh, bentar, berhenti dulu. Nama Kang kan bagus. Ya. Kok kenapa nggak disebutin Bagus Koi Subang? Oh ya, Santosa itu adalah nama bapak saya ya. Waduh. Nama kebesaran jadinya. Oh. Nama Dikjaya Kejayaan Keluarga. Ya, Santosa itu. Siap. Yang meneruskan adalah Kang Bagus. Betul. Ya. Oke, waduh ini sedikit rada nanjak ya. Ya, lumayan, Kang. Tempatnya emang konturnya seperti ini ya. Betul. Ini dilihat kanan kiri, Sobat Pesona Desa, ini lebih banyak lagi kolamnya. Dan satu kolamnya ini banyak juga nih koinya ya. Ini ada perbedaan nggak, Kang? Kolam satu dengan kolam yang lainnya. Ada kolam yang panjang, ada yang kolamnya ya mungkin setengahnya doang nih. Ya, masing-masing kolam tuh ada fungsinya masing-masing ya. Terutama untuk yang biru ini kolam display. Nah, ini udah kita siap jual. Jadi kalau orang yang datang, mereka bisa langsung pilih-pilih di kolam-kolam biru ini. Aha. Kalau kolam yang besar-besar itu pembesaran, Mas. Oh, oke. Jadi ada kolam display, ada kolam pembesaran gitu ya. Oke, ini mantep banget. Jadi kalau misalnya ke sini, langsung dilihat. Mau ada yang pembesaran bisa dikeceng juga bisa kali ya? Ya, kalau ambil banyak mungkin kita bisa bongkar. Tapi kalau cuma 1-2, ya mending ambil yang di display aja gitu. Kalau yang awal-awal di sana aja, tapi kalau kalau yang awal-awal di display aja deh. Kalau misalnya yang banyak macam-macam boleh deh di sana. Nanti dibongkar sama bosnya. Ya. Oke, lanjut aja. Ya. Itu ada bapak saya lagi ngasih makan ikan koinya. Ini dia. Kita sawan dulu. Kita sawan dulu ke bapak saya. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Mbak. Salam. Ini dia nih yang memiliki impian mempunyai kolam akhirnya terwujud dan direalisasikan oleh Kang Bagus ya. Woi, Pak, ini lagi kasih makan ikan koinya ya, Pak ya? Woi, mantep banget, gede-gede banget nih, Pak. Jadi, wah, ini luar biasa banget nih, Sobat Pesona Desa. Kalau lihat ke sini, ikan koinya tuh beragam gitu ya warnanya. Dan juga nanti kok pengen ngobrol lagi nih sama Kang Bagus seputar ikan koinya ya. Kalau kita ngobrol-ngobrol, kita cari tempat duduk aja agar ini mataharinya kayaknya agak tidak bersahabat. Iya. Kita cari tempat duduk yang lebih adem, Mas. Oke, siap. Bapaknya enjoy banget nih pokoknya ngasih makannya ya. Bapak saya memang senang. Lanjut kan, Pak? Ayo, Pak. Yuk, silakan sini, Mas. Duduk sini aja. Aduh, tadi udah jalan-jalan ngeliat ikan konsumsinya udah ya. Ikan konsumsinya yang luar biasa ya, menjadi primadona dan juga basis dari Ciherang ya, Kang ya. Lalu sekarang kita melihat ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi nih, Sobat Pesona Desa. Ada ikan koi di Santosa ini ya. Tadi kita udah lihat juga ada kolam display, ada kolam pembesaran dan juga kolam-kolam yang lainnya. Nah, kalau misalnya tadi tuh Bapak lagi ngasih makan untuk ikan koi yang apa tuh? Udah siap jual, bener-bener siap kirim atau gimana? Ya, kalau untuk display yang utama itu adalah sebenarnya itu yang tadi kita lagi shoot tadi, itu untuk jenis yang betina ya. Tapi jenisnya pun beragam di sana dan itu siap dijual juga kalau memang ada yang mau beli, itu udah siap dijual. Masuk ke kolam display juga itu, Mas Iko. Oke. Nah, tadi Kak Bagus bilang nih kalau misalnya itu adalah kolam yang betina. Emang ini dipisahin antara jantan sama betina? Bukan muhrim gitu? Ya, memang kalau di Santosa ini kita untuk yang calon-calon indukan itu terutama
kita pasti akan pisahkan itu pada saat dia size 30-25 cm yang potensi bagus, itu akan kita pisahkan antara jantan dan betina. Karena untuk menghindarkan apa tuh ya, namanya kawin liar. Jadi kadang-kadang tuh ada betina yang birahi, terus ada jantan, pasti kalau kita biarin di satu tempat, nanti dia akan brojol. Itu yang kita takutkan. Jadi makanya, dan supaya perkembangannya juga lebih bagus, makanya kita pisah. Oke, jadi kelebihannya kalau di sini adalah memperhatikan. Jadi kalau misalnya akan diperkembangbiakan atau akan dikembangbiakan lagi gitu ya. Jadi ini emang ada kolam khususnya lagi gitu. Betul Mas. Jadi kita memang memperlakukan seperti itu. Jadi kita pisah antara jantan dan betinanya. Nah, ada bedanya nggak sih Kang? Kalau misalnya ini kan ikannya luar biasa, satu ekornya di sini paling murah berapa? Kalau yang tadi di kolam display yang kita lihat lagi kasih makan itu sekitar 200-300 ribu paling. 200-300 per ekor ya, paling mahal. Kalau yang di sini ada 3 juta sampai 4 juta. Masya Allah, yang tadi kita lihat Iya betul. itu 1 ekor, bukan 1 kilo. Bukan. Masya Allah. Nah, ada perlakuan khusus nggak sih? Ini kan ikan luar biasa loh. Satunya ratusan ribu termurah. Paling mahal di sini 4 jutaan ya. Ada perlakuan khusus nggak? Ya tadi seperti halnya kalau ikan konsumsi yang kita utamakan adalah air Mas. Yang utama. Karena untuk ikan itu ya faktor utamanya adalah air, makanya air yang benar-benar kita jaga. Nah, untuk pakannya gimana? Pakan ada khusus, kalau untuk yang indukan biasanya kita ada brand-brand khusus untuk dia support warnanya, untuk pembesaran bodinya, untuk shape si bodinya sendiri, untuk naikin warnanya, atau untuk memperbesar bodinya, itu ada pakan-pakan sendiri. Berarti berbeda ya, ada perlakuannya dengan ikan-ikan konsumsi ya. Pasti Nah, beda. Kang, di pandemi tadi kan kalau di ikan konsumsi mungkin wah merosot nih Kang, 30-40% ya penurunannya. Nah, kalau ikan koi kan ini khusus dipelihara dan dikirimkan ke kota-kota lain, begitu pun ikan konsumsi. Iya. Kan dia harus memerlukan oksigen. Di pandemi ini kan oksigen kebutuhannya mungkin sedikit rebutan gitu. Nah, memang terdampak betul di oksigen itu seperti apa dan bagaimana cara pengirimannya nih untuk mengatasi hal tersebut? Ya, kalau untuk pengiriman ya kita harus pinter-pinter manajemen si oksigennya itu sendiri Mas. Jadi memang sangat menurun lah ya persediaan oksigen sini, karena kita harus berbagi dengan teman-teman yang sedang terkena musibah itu. Jadi ya intinya tadi manajemen. Jadi biasanya kita tuh kadang kalau lagi pengiriman atau kita datang dari kota lain ke sini, datang dari kota lain, itu oksigen kadang-kadang kita split. Jadi kita ambil oksigennya, ikan kita taruh buat masukin oksigen lain. Itu tuh kalau udah benar-benar nggak ada, itu sampai segitunya oksigen itu. Jadi bekas kita pakai. Tapi jarang sekali terjadi itu. Aduh, Kang, Iko pengen ngobrol lagi, tapi pengen ganti spot nih. Pasti di sini ada spot yang lain untuk kita ngobrol lebih enak mengenai di Ciherang ini potensi ikan luar biasa. Tidak hanya ikan konsumsi, ternyata sekarang ada budidaya ikan koi yang juga pecintanya sangat luar biasa. Karena harganya ini luar biasa juga. Karena Iko juga pengen tahu berapa pendapatannya untuk motivasi sobat pesona desa. Kang, kita kemana nih? Ayo kita langsung ke untuk awal mungkin kita keliling ke tempat pemijahan dulu ya. Nanti di sana masih di outdoor juga kita. Oke, siap. Lewat mana? Ini lewat mana? Yuk, kita Oke, maju dulu. siap. Ini Mas Iko, yang Oke. saya bilang inilah yang tadi kita sebut-sebut air. Inilah sumber mata air kita Mas Iko. Jadi Bentar, semua- ini sumber mata air memang real dari tanah atau seperti apa? Soalnya ini herang, jernih, emang bener sih sobat pesona desa gitu. Ya, kalau ini memang kebetulan kita dapat lokasi mata air sumber ya. Jadi air keluar dari bawah tanah. Masya Inilah Allah, pantesan nih jernihnya beda banget. Berarti ini sangat luar biasa, ini alami,
jadi pas banget kalau misalnya lagi ada koi dan Ya. juga ada budidaya ikan yang lainnya. Betul. Karena ini alami banget gitu ya. Ya betul Mas. Wah, Sobat Pesona Desa, ini Iko kayaknya kalau misalnya ini kayaknya pengen mandi, tapi lebih nikmatnya pengen minum, kayaknya segar banget dari sumber mata airnya. Berarti ini kalau misalnya musim panas, nggak pernah kekurangan air dong? Alhamdulillah, kalau air kita nggak pernah kering, paling berkurang sekitar debitnya 20-30% aja. Jadi Oke. ini sekitar kayak gini nih sekitar 80% lah ini posisi ini. Wih, 80%. Kang, itu di atas kayaknya masih ada kolam nih. Ada Tuh. apa tuh? Silakan Mas, itu ada tempat pemijahan kita Mas. Jadi Oke. Boleh kita mijah lihat? di atas. Yuk, silakan kita Oke. lanjut. Kolam-kolam pemijahan Ya, ya. pemijahan dan pembesaran sampai di umur 2-3 bulan. 2 bulan lah. 2 sampai 2 bulan. Jadi di sini 1 sampai 2 bulan. lalu ke bawah, Ya, turun, lalu turun. sampailah dikirimkan ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Boleh nggak lihat-lihat ke sana? Silakan Mas, ayo kita lanjut lagi. Ih, mantep banget nih pemijahan di sini, Sobat Pesona Desa. Jangan macem-macem ya. Lo kira di sini kagak ada ikan? Ada. Ini yang menghasilkan ratusan ribu hingga jutaan rupiah ini awal mulanya di sini. Dekil-dekilnya di sini sampai bawah bersih, sampai ke rekening juga bersih mengkilat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Ya. buat motivasi Yep. ya untuk Sobat Pesona Desa, dari ikan koi ini berapa? Seminim-minimnya Mas ya, kalau kita punya yang ini kita ngomong ukuran dulu. 10 cm itu kan kita bisa jual sekitar 5 sampai 8 ribu per ekor. Kalau kita bisa jual per 1000 ekor untuk ukuran yang segitu aja, udah kelihatan kan satu jenis itu aja kita atau satu ukuran itu aja udah 5-8 juta. Belum yang 20 cm, 30 cm, 50 cm, ke 60 cm itu adalah bonusnya Mas. Ya Allah, bonusnya loh Sobat Pesona Desa. Coba lihat bosnya ke sana. Nah, ini nih bosnya ya. Yang kecil aja bisa menghasilkan 5 juta sampai 8 juta ya. Belum lagi yang besar. Jadi kalau ikan koi ini luar biasa ya. Dari kecilnya aja sudah memiliki harga ekonomis yang tinggi ya. Betul, Mas. Belum lagi kalau misalnya ikan nila merah dan bawal ataupun emas yang lain-lainnya ini gimana omsetnya? Kalau ikan mas itu kan kita tergantung pada tonase ya, berat. Jadinya kalau ikan mas pasaran lagi 25.000, kita punya 1 ton ya dapatnya segitu. Tapi kan kita harus memelihara ikan mas itu sekitar 3-4 bulan. Jadi belum dipotong pakan, belum dipotong sama yang operasional dan lain-lain. Jadi bagi 4 hasilnya cuma segini Mas. Tapi kalau koi itu kita bisa segini. Ikan konsumsi segini, ikan koi segini. Oke, Itu, lihat Mas. aja pemijahan aja segede ini, segede ini. Sobat Pesona Desa, berarti kalau misalnya dari ikan bagus ini kita bisa mendapatkan bahwa dia ini sangat luar biasa. Tetap membudidayakan yang khas dari Ciherang ini. Ikan nila merahnya, ikan masnya, yang ikan konsumsi deh. Pokoknya dia terus isan mah telaten gitu ya. Dia ngereye, dia pokoknya luar biasa. Tapi dia memberanikan diri untuk membuka potensi lain, yaitu ikan koi. Pemirsa Sobat Pesona Desa, demikianlah Pesona Desa kali ini. Semoga saja menjadi inspirasi. Sampai jumpa di Pesona Desa selanjutnya. Sampai Hatur jumpa. nuhun, Kang. Ya, terima kasih. Oke, kita kesana lagi ya Kang. Ya.